Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahrus dari Sistem Informasi Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Nah, di sini saya akan menerangkan materi tentang sistem operasi dari tugas akhir semester saya, ulangan akhir semester saya yang diampu oleh Bu Awanis. Nah, di sini saya akan menerangkan materi tentang permasalahan deadlock, bagaimana cara menangani deadlock. Nah, yang pertama adalah deadlock. Apa sih yang disebut dengan deadlock? Oke, di sini deadlock adalah suatu permasalahan yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh dirubah oleh satu proses saja dalam suatu waktu. Jadi, deadlock adalah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antara proses, seperti contoh dalam sehari-hari yang kita jalani. Seperti kasusnya, salah satu deadlock itu dapat dianalogikan seandainya kita mendapatkan tugas berpresentasi. Kita sebagai mahasiswa diberikan tugas presentasi. Nah, di dalam tugas tersebut terdapat 3 orang, satu sebagai nutulis dan 2 sebagai orang yang mendikte ataupun yang menyampaikan materi. Nah, tatkala 2 orang tersebut menyampaikan materi, maka nutulis tersebut akan bingung untuk menulisnya. Nah, karena bingung tersebutlah disebut dengan deadlock. Nah, dengan bingung tersebut, dia akan kebingungan mana yang akan didahulukan, apakah pemateri yang pertama atau yang akan pemateri yang kedua yang harus ditulis duluan oleh nutulis tersebut. Nah, dari contoh inilah kita bisa menanalogikan bahwa terjadinya deadlock itu kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian yang kedua adalah cara mengatasi deadlock. Nah, langkahnya ada 3. Salah satunya adalah meniadakan mutual exclusion. Nah, dengan begitu kita harus melakukan spoiling perangkat-perangkat yang harus didedikasikan ke suatu proses. Nah, dengan spoiling tersebut permintaan-permintaan akan diantrikan ke hard disk. Nah, dengan begitu bisa mencegah terjadinya deadlock. Kemudian langkah yang kedua adalah meniadakan hold and wait, yaitu dengan mengalokasikan semua sumber daya atau tidak sama sekali. Kemudian langkah yang ketiga adalah meniadakan menunggu sirkuler, yaitu sebuah proses hanya diperbolehkan menggenggam satu sumber daya. Itulah langkah-langkah untuk apabila terjadinya deadlock. Nah, kemudian yang ketiga adalah ada berapa tipe manajemen memori. Salah satunya adalah regulation, yaitu proses dan sistem operasi yang harus dapat mentranslasikan memori referensi ke alamat fisik, yang mana mengalokasikan program dalam memori utama. Kemudian yang kedua adalah protection, yaitu suatu proses tidak boleh mengakses lokasi memori proses yang lain secara tanpa izin. Kemudian yang ketiga adalah sharing. Nah, sharing adalah memungkinkan suatu lokasi memori dapat diakses lebih dari satu proses. Kemudian yang keempat adalah logical organization, yaitu terdiri dari deretan byte atau word yang dikelompokkan secara linear. Kemudian yang kelima, basic organization, yaitu memori akan dikelompokkan menjadi memori utama dan memori sekunder. Nah, kemudian yang keempat adalah perbedaan paging dan segmentasi. Paging digunakan untuk mendapatkan ruang alamat linear yang besar tanpa perlu membeli memori fisik yang lebih. Sedangkan segmentasi adalah digunakan untuk mengizinkan program data dan dapat dipecahkan menjadi ruang alamat mandiri dan juga untuk mendukung sharing dan proteksi. Kemudian yang terakhir adalah apa itu virtual memory dan bagaimana fungsi virtual memory. Nah,
Virtual memory adalah teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Virtual memory ini digunakan sistem operasi ketika komputer sedang menjalankan sebuah program aplikasi yang kapasitasnya melebihi memori yang tersedia. Sedangkan fungsi dari virtual memory ini adalah salah satunya untuk menangani kelebihan beban pada RAM, kemudian juga fungsinya berperan sebagai RAM cadangan, tapi tidak menggantikan fungsi tugas RAM sesungguhnya. Kemudian juga salah satunya fungsinya ini untuk menyimpan data dari RAM, tapi tidak merusakkannya ke prosesor, tidak meneruskannya ke prosesor. Kemudian yang fungsinya juga data yang disimpan pada virtual memory tersebut bersifat sementara. Nah, sekian materi-materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada teman-teman dan kawan-kawan yang menyaksikan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dukung channel ini terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.